Apakah kamu pernah bertanya-tanya, mengapa ada orang yang tampaknya dengan mudah mencapai kesuksesan finansial, sementara yang lain tetap berjuang tanpa hasil? Apa yang sebenarnya membedakan mereka? Jawabannya bisa jadi bukan hanya tentang seberapa besar penghasilan, tetapi bagaimana cara mereka mengelola keuangan. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, pastikan kamu menyimak video ini sampai akhir, karena mungkin ada kebiasaan yang tanpa sadar masih kamu lakukan dan menghambat perjalanan finansialmu. Nah, sekarang, pernahkah kamu merasa telah bekerja keras dan menabung, namun kondisi keuangan tetap stagnan, atau bahkan terasa seperti berjalan di tempat? Jika iya, mungkin tanpa disadari, kamu masih melakukan 3 kebiasaan ini, yang justru menjadi penghambatmu menuju kesuksesan finansial. Pada video kali ini, saya akan memberimu sedikit informasi yang mungkin bisa menjadi titik balik dalam perjalanan keuanganmu. Pertama, jangan terjebak dalam gaya hidup konsumtif. Apakah kamu sering tergoda untuk membeli barang hanya karena diskon atau tren terbaru? Ataukah kamu merasa harus selalu memperbarui gadget meskipun yang lama masih berfungsi dengan baik? Jika iya, inilah kebiasaan pertama yang dapat menghambat kekayaan, yaitu terjebak dalam gaya hidup konsumtif. Membeli sesuatu yang diinginkan tentu bukan hal yang salah. Namun, jika pengeluaran lebih didasarkan pada keinginan daripada kebutuhan, hal ini dapat menjadi penghambat pertumbuhan finansial. Orang-orang sukses bukanlah mereka yang terus-menerus membeli barang mahal, melainkan mereka yang mampu mengendalikan keuangan dengan bijak. Mulai sekarang, mari lebih cermat dalam membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Cobalah untuk merencanakan pembelian dengan matang, dan selalu tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar diperlukan, atau hanya sekedar dorongan emosional? Kedua, tidak memiliki perencanaan keuangan. Salah satu penyebab utama seseorang sulit mencapai kesejahteraan finansial adalah tidak memiliki perencanaan keuangan yang jelas. Banyak orang memiliki penghasilan yang cukup besar, namun tetap mengalami kesulitan finansial karena uang yang diterima tidak dikelola dengan baik. Tanpa adanya rencana, pendapatan yang masuk akan lebih mudah habis tanpa ada alokasi untuk investasi atau tabungan. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan membuat anggaran bulanan yang jelas. Salah satu metode yang efektif adalah metode 50, 30, dan 20. 50% untuk kebutuhan utama, 30% untuk hiburan dan gaya hidup, serta 20% untuk tabungan dan investasi. Dengan menerapkan perencanaan ini secara konsisten, kamu akan mulai melihat perubahan positif dalam kondisi keuangan kamu. Ingat, menjadi kaya bukan hanya tentang seberapa besar pendapatan yang kamu peroleh, tetapi juga tentang bagaimana kamu mengelola dan mengalokasikan uang tersebut. Ketiga, takut mengambil resiko. Ketakutan untuk mengambil resiko seringkali menjadi penghalang terbesar dalam mencapai kebebasan finansial. Banyak orang menginginkan kesuksesan dan kekayaan, tetapi ragu untuk memulai bisnis, takut untuk berinvestasi, atau enggan belajar keterampilan baru. Padahal, setiap orang sukses yang kita kenal saat ini pun pernah berada di titik awal yang sama. Perbedaannya adalah mereka berani melangkah, menghadapi tantangan, dan belajar dari setiap kegagalan. Jika kamu ingin mulai berinvestasi, tidak perlu langsung dengan jumlah yang besar. Kamu bisa memulainya dengan investasi kecil-kecilan, seperti reksadana atau saham dengan resiko yang rendah. Jika ingin berbisnis, mulailah dari usaha sederhana yang dapat dikelola tanpa mengganggu pekerjaan utama. Ingat, tidak ada kesuksesan tanpa keberanian untuk bertindak. Jika kamu terus menunda, kapan kamu akan memulainya? Memang, memulai semuanya itu tidaklah mudah, namun bukan tidak mungkin untuk kamu lakukan jika memang kamu ingin mengubah kondisi finansialmu sekarang. Jika kamu serius ingin merubah kondisimu sekarang, kamu bisa memulainya dengan mengubah pola kebiasaan buruk ini. Mengubah kebiasaan buruk memang tidaklah mudah,
tetapi bukan berarti tidak mungkin. Berikut beberapa langkah yang bisa kamu terapkan. Pertama, mulai dengan kesadaran. Sadari kebiasaan yang selama ini menghambat perkembangan finansialmu. Catat pengeluaranmu selama 1 bulan dan lihat di mana uangmu sebenarnya mengalir. Kedua, tentukan tujuan keuangan yang jelas. Punya tujuan yang spesifik akan membantu kamu tetap fokus. Misalnya, menabung untuk dana darurat, membeli rumah, atau mempersiapkan dana pensiun. Ketiga, gunakan sistem keuangan yang teratur. Terapkan metode seperti auto debit untuk tabungan atau investasi, agar kamu tidak tergoda menghabiskan uang sebelum menabung. Keempat, edukasi diri tentang keuangan. Bacalah buku, ikuti seminar, atau tonton video edukasi tentang investasi dan pengelolaan keuangan agar wawasanmu semakin luas. Dan yang kelima, mulailah dari hal kecil dan konsisten. Perubahan tidak harus besar dan drastis. Mulailah dari kebiasaan sederhana, seperti menyisihkan sebagian kecil penghasilan untuk investasi dan secara bertahap meningkatkannya. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, kamu bisa mulai membangun kebiasaan finansial yang lebih sehat dan membawa kamu lebih dekat ke kebebasan finansial. Jadi, dari 3 kebiasaan tadi, adakah yang masih sering kamu lakukan? Jika iya, ini adalah saat yang tepat untuk mengubah kebiasaan tersebut dan mulai menata masa depan finansial dengan lebih baik. Menjadi kaya bukan hanya tentang jumlah uang yang dimiliki, tetapi tentang bagaimana kita mengelola dan mengembangkannya. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman dan keluarga, agar kita semua bisa belajar bersama menuju kesuksesan finansial. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, tekan tombol like, tinggalkan komentar, dan pastikan untuk subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan video kali ini hingga akhir. Jika kalian ingin berbagi pengalaman hidup kalian, dan mungkin hanya sekedar berkeluh kesah tentang kehidupan, kalian bisa komen di bawah video ini. Dan saya akan dengan senang hati menjadi pendengar dan rumah bagi kalian yang membutuhkan seseorang untuk mensupport kalian. Dan sertakan hashtag "Saya ingin hidup lebih bahagia" di setiap komen kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.